Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu. Adelia Priska Boru Girsan, Vero Salman Al-Fadili, Camelia Ananda. Kita lanjutkan agar kita ini dalam belajar nanti dapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Kita minta doa dipimpin oleh Zaki Rizwan. Silakan Zaki. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Zaki Rizwan. Dan kemudian juga gambar ada peta NKRI harga Mati. Nah, menurut siswa sekalian, ini ngapain? Apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul atau pernyataan yang akan kita ambil dari NKRI harga Mati. Ada kira-kira yang bisa? Yang mau bertanya boleh? Mau duduk kerapian pakai sedang, coba berdiri. Oke, pakainya memang tidak masuk ya hari ini. Ya kan? Memang seharusnya tidak masuk. Oke, sudah rapi semua? Ya, silakan duduk kembali. Kemudian kita periksa kalau ada lembaran kertas di bawah meja atau di atas meja, silakan dikutip dan dikumpulkan ke tong sampah. Silakan. Kita periksa kalau ada lembaran kertas di bawah meja atau di atas meja, silakan dikutip dan dikumpulkan ke tong sampah. Silakan. Kompetensi dasar itu judulnya Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semangat kan? Semangat itu. Ya, generasi muda itu harus orangnya energik, jadi semangat. Nah, jangan kalah sama kami yang tua-tua ini. Oke. Jadi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita awal dulu ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enak atau disingkat dengan enak. Penting nggak persatuan dan kesatuan itu? Sangat penting. Enak dalam menjaga keutuhan negara. Enak. Jadi sikap perilaku generasi muda itu harus menunjuk kepada persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia ini yang majemuk, ada semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap beragam. Enak. Begitu juga dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Enak. Yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kemudian dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia itu mengalami pasang surut. Enak. Tentang pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia itu nanti kita pelajari dalam fase berikutnya mungkin. Ya, siapa
siapa namanya? Kak Ibu bertanya. Ah, Nur Aini. Ya, silakan. Kenapa bisa timbul kata-kata harga mati pada NKRI? Ada sejarahnya, Kak? Iya. Dasar harga mati. Bagus, Nur Aini pertanyaannya, mengapa muncul kata-kata NKRI itu harga mati? Enak, apakah ada sejarahnya? Enak. Nah, sebelum Bapak jawab, kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan. Mengapa muncul kata NKRI harga mati itu? Lihat sejarahnya ada nggak kira-kira? Siapa yang berani jawab ya? Silakan. Ilham. Siapa di Eli Mahmudi ya? Sorry. Kalau menurut Eni Pak, NKRI itu kan merupakan kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Karena dalam sejarah pun sebelum ditetapkan sebagai negara republik kan pernah waktu beberapa kali belum disebut sebagai republik itu Pak, apa sih waktu penjajahan? Nah, iya. Jadi ketika rakyat Indonesia semuanya bersatu, lalu munculan NKRI harga mati, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan makna harga mati di situ dan itu sesuatu yang sudah tetap tidak dapat diganggu gugat dan dipecah belah lagi karena semuanya sudah dalam satu kesatuan. Ya. Oke. Ada gambar, ada peta NKRI harga Mati. Nah, menurut siswa sekalian, mengapa ya? Apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul atau pernyataan yang akan kita ambil dari NKRI harga Mati. Ada kira-kira yang bisa? Yang mau bertanya boleh? Apa kira-kira yang muncul dari pertanyaan kita dengan NKRI harga mati? Ada yang mau bertanya? Pak, ini bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Kak Ibu bertanya. Ah, Nur Aini. Ya, silakan. Kenapa bisa timbul kata-kata harga mati pada NKRI? Ada sejarahnya, Kak? Iya. Dasar harga mati. Bagus, Nur Aini pertanyaannya, mengapa muncul kata-kata NKRI itu harga mati? Enak, apakah ada sejarahnya? Enak. Kok ada NKRI? Sering nggak Anda dengar itu? Kalau lihat di buku Anda juga ada NKRI harga mati. Ya, jangan hanya sering mendengar, melihat tanpa tahu makna dari kata itu, sejarahnya juga. Enak. Kita selaku generasi penerus bangsa harus tahu dengan ini semua. Itulah kita belah. Oke, kalau tidak ada lagi, ya mungkin nanti kita pelajari juga dalam proses distribusi dia akan ketemu, ya akan kita temui hal-hal apa? Mengapa kok NKRI harga mati ini? Ya, nanti kita di akhir pembelajaran akan kita jawab pertanyaan dari Nur Aini tadi. Tidak apa-apa kan Nur Aini, kita tangguhkan, pokoknya kita tuntaskan hari ini. Oke. Nah, kalau begitu, ya dah. Kalau dia dapat bagian angka 1,
kelompok 1. 2 berarti kelompok 2. Dapat angka 3 berarti kelompok 3. Jangan coba-coba hitung dari sekarang. Ya. Pokoknya kita terima dengan ikhlas di kelompok manapun kita berada nantinya. Jadi kita bentuk saja 5 kelompok. Ya. 5 kelompok. Ya. 5 kelompok saja. Jadi kita hitung mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, dah dapat bagian masing-masing. Sekarang sebelum kita atur posisi tempat duduknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 kita serahkan di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul dinamika kesatuan dan persatuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya akan dijelaskan dari pengertian, selanjutnya ciri-ciri dari sebuah negara, tujuannya, pasal-pasal yang dapat memperkuat dinamika kesatuan dan persatuan, dan dilanjutkan dengan keunggulan yang terdapat di dalamnya. Baiklah, akan dibacakan oleh rekan saya, Wendy Kabinto. Yang pertama, negara kesatuan adalah negara yang bersusun tugas, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini memiliki kekuasaan dan kesatuan memiliki wewenang legislatif tertinggi. Ciri-ciri dari sebuah negara adalah wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah. Macam-macam dari negara kesatuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara dengan sistem sentralisasi atau kedaulatan penuh oleh pemerintah. Yang kedua, negara dengan sistem desentralisasi atau pemerintah sebagai bentuk kekuasaan. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Baiklah, kesimpulan dari materi kami tadi yaitu Indonesia. Jadi, persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai bersatunya bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kedaulatan utuh yang serasi. Sekian, terima kasih. Ya, oke, kita hapus juga untuk kelompok 1. Lanjut dengan kelompok 3. Baiklah, kesimpulan dari kelompok 3 adalah sejarah sistem pemerintahan demokrasi parlementer atau
Oke, kita hapus juga lah untuk kelompok 3 yang telah menentukan hasil. Ikut kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4 yang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru yaitu banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awalnya kemunculan pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Kita beri aplaus. Terakhir dari kelompok 5 silakan. Ya, Indi Mahmudi. Baiklah, dari apa yang kami sampaikan yaitu Jadi untuk akhir ini Bapak inginlah sekedar untuk refleksi. Enak apa yang telah Anda dapat dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang bisa memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau mendapatkan materi ini yang dari dulu tidak tahu sekarang sudah tahu. Silakan, 1 atau 2 orang lah, jangan banyak karena mengingat waktu. Ya silakan, ya. Ya cepat, kita waktu kita berjalan. Ya, Indi Mahmudi silakan. Versi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama sangat menambah ilmu wawasan untuk Edi dan teman-teman semua Pak. Ya. Karena kita membahas sesuatu yang baru yaitu yang berkaitan dengan kesatuan dan kesatuan. Ya. Dari beberapa tahun yang lalu, dari beberapa masa-masa sulit bagi bangsa kita hingga saat ini. Yang kedua, selain menambah pengetahuan, juga memberikan experience dan membangun kerja sama kelompok, karena pada proses pembelajaran kali ini kita melaksanakan pembelajaran dengan metode kerja kelompok sehingga membangun hubungan yang lebih baik sesama kelas saat ini. Ya, itu ya. Cukup ini. Ya, terima kasih. Indi Mahmudi. Ada yang lain? Ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai di situ. Ya. Yang penting kita sudah mengetahui sejarah bagaimana Republik ini terbentuk dari tahun 17 hingga sekarang. Nah, bagaimana perkembangannya? Bagaimana dinamika? Itu yang dinamika. Dan kemudian tadi ada NKRI itu harga tinggi. Inilah kita sudah coba bentuk negara yang lain, nggak cocok. Ada RIS, enak. Indonesia Serikat. Untuk pertemuan berikutnya kita adakan evaluasi dengan tes tertulis atau depan. Untuk mengakhiri dari pembelajaran ini minta pada Indi Mahmudi untuk membacakan doa untuk menutup pembelajaran. Silakan Indi Mahmudi. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.